Tapi setelah menjalankan antrian di pengadilan, orang-orang yang terlebih dulu masuk, Syuraih dahulukan. Bukan karena dia raja lalu didahulukan gitu. Diselesaikan antrian setelah datang gilirannya Ali sama Yahudi tersebut. Lalu kemudian hakim, wahai Amirul Mukminin, orang yang sedang menuduh dalam Islam wajib mendatangkan saksi dan bukti-bukti. Anda tidak bisa menuduh orang walaupun itu hak Anda, kalau kecuali Anda punya bukti dan punya saksi. Bukti tidak ada. Karena memang benda itu lagi tidak di tangannya, lagi di tangan si Yahudi. Saksi. Maka ditemukanlah ada dua saksinya. Saksi yang pertama adalah budaknya Ali bin Abi Thalib. Waktu itu ada masa perbudakan. Kemudian yang kedua Hasan, anak beliau. Maka hakim mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kalau kesaksian budak Anda, kami terima. Dia Muslim, kita terima walaupun dia budak. Tapi anak Anda gak bisa. Anak gak bisa jadi saksi buat ayahnya. Pasti dia bela ayahnya. Dalam Islam itu anak di pengadilan Islam tidak bisa memberikan kesaksian pada ayahnya. Maka Ali pun terdiam. Dalam beberapa athar Ali mengatakan, bukankah Hasan ini Nabi SAW sudah bersabda tentangnya dia adalah pemimpin anak-anak muda di surga? Kata Syuraih, iya. Itu tidak dipungkiri. Tapi ini masalah keputusan hukum. Dalam Islam, kalau seseorang menjadi hakim dan dia ingin mendapatkan pahala seperti disebutkan dalam hadis ini, kalau dia berijtihad, berusaha mencari jawaban dari sebuah kasus dan dia benar, dia dapat double pahala atau 2 buah pahala. Kalau dia salah, setelah dia berusaha maksimal, maka tetap dapat pahala 1. Ini memang harus orang yang punya kapabilitas atau ya memang ahli di bidangnya, sehingga betul-betul dia tidak pandang bulu dalam mencari kebenaran tersebut. Dan ini tentunya sudah ada contoh. Sebagai penjelasan dari apa yang kami sampaikan, faedah pertama tadi adalah sikap Nabi Muhammad SAW sendiri di dalam riwayat yang sahih, di mana beliau pernah didatangi oleh Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Usama ini sahabat, ayahnya juga Zaid sahabat, maka kita bilang radhiyallahu anhuma. Pada saat terjadi seorang wanita dari Makhzumiyah, suku Makhzumi, orang terkenal, suku yang terkenal di Quraisy di Mekah, mencuri setelah masuk Islam. Jadi wanita ini dari suku yang sangat terkenal. Kebiasaan orang-orang Quraisy dulu di Mekah sebelum masuk Islam, kalau ada tokoh masyarakat, kalau ada orang yang punya jabatan, punya jalur keturunan yang terkenal, misalnya keluarga besar dan disegani, maka biasanya mereka tidak menetapkan hukum. Tidak ditetapkan hukum, dilepaskan. Dan ini biasa terjadi juga di masa kita di beberapa kondisi dan keadaan atau tempat. Tapi di sini kita bisa lihat pelajaran bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada seluruh kaum muslimin hukum dan kebenaran di atas semuanya, hubungan, relasi dan seterusnya. Maka pada saat itu sahabat setelah masuk Islam mereka bingung, apakah wanita ini setelah mencuri diterapkan hukum Islam, dipotong tangannya, padahal dia termasuk wanita yang punya kedudukan, dikenal dengan wanita Makhzumiyah. Suku Makhzum ini sukunya Umar bin Khattab, ya, salah satu bagian daripada suku Umar. Walaupun Umar dari suku Adi, tapi dia adalah dari induknya itu kembali kepada Makhzum. Dan wanita ini punya kedudukan, punya harta, punya segala macam. Maka mereka bingung, terapin hukum gak ya? Karena di hukum Islam pencuri kalau ketangkap basah tangannya dipotong. Gitu kan? Dan tentu ada hikmah besar dalam masalah ini, sebagaimana Allah berfirman, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sesungguhnya pada kisos itu, maksudnya hukuman fisik bagi para pelanggar kriminal, ada ketentraman dan kebahagiaan kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang berakal. Karena satu orang yang pencuri dipotong tangannya misalnya, ini pencuri itu masuk dalam semua ya lininya. Orang yang mencuri harta yang sedikit pun sampai harta yang banyak akan sama hukumnya dalam Islam sebenarnya. Kalau dia sudah kepergok melakukannya dan setelah ditelusuri ternyata memang itu adalah profesi dan disengaja melakukannya, kena hukum dipotong tangannya. Maka pada saat itu ya mereka bingung, dihukum atau tidak nih? Karena biasanya di masa dulu kita nggak pernah hukum. Lalu mereka mencari siapa kira-kira di antara sahabat yang paling dekat dengan Nabi SAW dan paling mudah untuk melobi Nabi agar jangan wanita ini dipotong tangannya. Mereka menemukan
orang yang termasuk dicintai Nabi SAW adalah Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Karena memang ayahnya Zaid bin Harithah dapat julukan Hibbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih Nabi SAW, dan anaknya Usama juga dikenal dengan kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat mencintai dua orang ini, Usama dan ayahnya Zaid. Dua-duanya betul-betul ya disayangi Nabi karena Zaid bin Harithah pernah jadi anak angkat Nabi di Mekah. Zaid bin Harithah ini tentu punya kisah tersendiri di mana dia memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sebagai tempat dia bernaung dibandingkan ayah kandungnya karena dia melihat akhlak Nabi SAW yang luar biasa. Maka sempat namanya diganti menjadi Zaid bin Muhammad sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, kana Muhammadin aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan ayah seseorang dari kalian tapi dia adalah penutup para nabi dan rasul. Maka diubah kembali namanya Zaid menjadi Zaid bin Harithah. Anak dia dan diam adalah kekasih Nabi. Intinya sahabat datang kepada Usama lalu mengatakan, "Hai Usama, coba lobby Nabi. Sampaikan ini ada wanita terhormat mencuri dan tradisi kita dulu tidak pernah kita tetapkan hukum pada orang-orang seperti ini. Apakah sekarang bisa ditoleransi agar jangan juga namanya rusak, jangan sampai reputasinya lah terganggu. Apa yang harus dilakukan?" Maka Usama pun masuk dan menyampaikan kepada Nabi SAW. Ternyata respon Nabi luar biasa. Beliau sangat tegas dan beliau mengatakan, "Hai Usama, atashfa fi haddi min hududillah?" Hai Usama, apakah kau berani untuk melobi dan juga berharap agar hukum Allah yang sudah jelas harus diterapkan agar tidak diterapkan pada seseorang? Lalu kemudian beliau pun menemui para sahabat lalu kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, membaca salawat untuk diri beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan, "Ketahuilah wahai muslimin, telah sampai berita kepadaku begini dan begitu, bahwasanya ada seorang wanita terhormat yang mencuri dan kalian tidak mau terapkan hukum Allah padanya. Ketahuilah kalau seandainya Fatimah binti Muhammad," artinya Fatimah itu anak beliau sendiri dan beliau tutu nabi, beliau tutu raja, ya. "Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya." Dan sebagian ulama hadis ada yang mengatakan wanita ini juga kemungkinan besar bernama Fatimah, makanya Nabi SAW berikan contoh anaknya sendiri. Dan dari sini kita bisa lihat bagaimana tegasnya Nabi SAW tentang masalah mana benar dan mana salah. Yang benar, kebenaran harus dimenangkan, yang salah harus disalahkan tanpa melihat jabatan, kedudukan dan seterusnya. Dan dengan begini pasti kemakmuran kehidupan akan diterapkan atau akan berjalan. Nah Allah SWT tadi sedikit juga kita tambahkan, menggambarkan bahwasanya pada kisos itu hukuman fisik bagi para pelaku kriminal, apalagi kalau sudah sampai mengambil hak orang lain seperti mencuri, korupsi dan seterusnya, kemudian juga orang yang membunuh ya sehingga ada hukuman mati bagi mereka. Mungkin kalau di negara kita ada hukuman mati dengan ditembak misalnya, mungkin di hukum Islam itu dipenggal dengan pedang misalnya. Semua ini ya memang diterapkan bagi para pelaku kriminal yang kepergok dan memang sudah terlalu melampaui batas ya, gitu. Dan ini akan sangat besar hikmahnya. Di antara hikmahnya, kalau satu orang dipotong tangannya, pencuri misalnya, maka pastikan 10.000 orang pencuri selainnya akan berhenti mencuri. Mereka tidak akan berani lagi maling, rampok, tidak ada lagi premanisme dan segala macam karena memang mereka tahu ini akan bermasalah. Ya, mereka akan menghadapi masalah yang berat, apalagi kalau hukum tidak memandang siapa yang melakukan pelanggaran akan dikena hukuman. Nah ini yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala, walakum fil hayati walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Pada kisos itu, pada hukum fisik bagi para pelaku kriminal ada kemakmuran kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang berakal. Juga yang uniknya ada kisah terjadi di masa Ali radhiyallahu anhu pada saat beliau menjadi khalifah. Atau beliau menjadi khalifah. Ini unik sekali ya, karena khalifah itu menjadi raja ya. Kalau kita sekarang mungkin presiden gitu. Di masa itu pernah Ali bin Abi Thalib menunggangi unta dan baju perangnya jatuh dari unta. Ternyata ada seorang Yahudi. Ini bukan Muslim ya. Yahudi yang mencuri baju perang itu. Baju besi itu. Karena dia suka diambil. Kemudian Ali bin Abi Thalib tidak tahu di mana baju perang itu. Dia kemudian mencarinya sana sini nggak ketemu. Sampai satu hari dia melihat ada di tangan si Yahudi ini. Maka Ali bin Abi Thalib pun mengatakan, "Hai Yahudi, itu baju perang saya yang jatuh dari unta." Gitu kan. Maka kembalikanlah. Dengan sangat baik Ali memintanya. Tapi Yahudi justru mengatakan, "Ini adalah baju perangku. Terbukti ada di tanganku." Maka Ali mengatakan, "Jelas itu baju perangku." Ali mengenal benar baju perang beliau gitu kan.
Maka Yahudi ini dengan sombongnya mengatakan, kalau begitu kita berhakim saja kepada hakim muslimin. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, baiklah. Dan ini menandakan luar biasa di masa itu keadilannya diterapkan, karena Ali bisa saja dengan orang yang punya power ya, raja pada saat itu, mengambil, menyita dengan cara paksa selesai. Apalagi itu memang baju dia, baju perang dia. Dia punya jabatan ya, kemudian yang sedang mencurinya juga ini seorang yang kafir, orang Yahudi yang jelas-jelas ini berdusta. Tapi Ali menyetujui, mengatakan baik, kita ke hakim. Waktu itu ada seorang hakim muslim yang sangat adil dan dia menjadi hakim 60 tahun ibu-ibu sekalian. Namanya Shuraih Al-Qadhi. Shuraih Al-Qadhi ini menjadi hakim di 5 khalifah. Di masanya Umar bin Khattab, di masanya Uthman bin Affan, di masanya Ali bin Abi Thalib, di masanya Muawiyah, dan di masanya Yazid. Ada 5 raja Islam sampai semuanya meninggal, Shuraih menjadi hakim 60 tahun karena adilnya. Dan awal kisah Shuraih ini menjadi hakim, nanti ingatkan saya, kita kembali kepada kisah bagaimana dia menghakimi Ali dan Yahudi tersebut. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini awal Shuraih menjadi hakim. Jadi dia pernah, Umar bin Khattab pernah membeli seekor kuda dari seorang muslim. Waktu itu Umar raja ketemu sama seorang muslim di pasar mau jual kudanya, lalu Umar transaksi. Waktu di masa itu biasa saja gitu, raja jalan di pasar ketemu orang, itu tidak seperti kondisi kita sekarang gitu ya. Tapi masa itu orang biasa sekali gitu. Dia datang, dia menghakimi, kalau ada permasalahan dipecahkan di lapangan langsung dan segala macam. Maka Umar transaksi kuda sama orang tersebut. Setelah Umar beli dan sudah cocok harga dibayar, baru berapa langkah saja kuda itu ditunggangi oleh Umar, tiba-tiba kakinya pincang kuda itu. Maka Umar pun turun lalu mengatakan kepada orang tersebut, karena penjualnya masih belum hilang dari situ, masih ada. Kata Umar, kembalilah, ambil kudamu, kuda ini cacat. Maka penjual itu mengatakan, wahai Amir Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman, di sini raja, Anda tadi sudah memeriksanya. Kuda ini saya jual normal, saya enggak jual dalam kondisi cacat, gitu kan? Maka pada saat itu lewat Shuraih, lalu Umar mengatakan, kalau begitu biar Shuraih yang menghakimi di antara kita. Ini kejadian Umar menjadi raja dan dia bisa saja mengambil secara paksa uang itu, ambil kudamu selesai. Kan itu. Tapi subhanallah dia mau ada orang yang menengahi. Datanglah Shuraih, waktu itu Shuraih belum jadi hakim. Ini sebabnya kenapa jadi hakim. Maka Shuraih lewat, kata Umar, hai Shuraih, hakimilah di antara kami. Nah Shuraih dikenal dengan orang yang saleh, orang yang tegar dengan kebenaran. Pokoknya benar-benar, salah-salah, selesai. Gak ada toleransi dalam masalah itu bagi dia. Maka pada saat itu Shuraih mengatakan, apa masalahnya Amir Mukminin? Kata Umar, saya beli kuda ini dari orang ini, dan setelah saya bayar beberapa langkah kuda itu berjalan, tiba-tiba kakinya pincang dan saya suruh kembalikan. Tapi dia mengatakan dia jual kepada saya dalam kondisi sehat. Lalu ditanyalah kepada orang tersebut oleh Shuraih, bagaimana pendapatmu? Dia bilang, sebagaimana tadi Amir Mukminin bilang, kuda ini benar-benar sebelum dijual, sebelum dia bayar, sudah diperiksa dan sehat. Saya pun tahu kuda ini sehat. Masalah beberapa langkah kemudian dia tunggangi lalu pincang, itu bukan salah saya. Karena terakhir sudah selesai. Ya, harusnya dari awal diperiksa. Maka Shuraih dengan sangat tegas mengatakan kepada Umar, wahai Amir Mukminin, kalau Anda ingin mengembalikan kuda itu kepada orang ini, kembalikan dalam kondisi utuh sebelum pincang. Atau ambillah kuda ini dan ini adalah hak Anda. Maka Umar melihat keadilan itu, lalu mengatakan, hai Shuraih, mulai sekarang kau jadi hakim. Maka mulai itu dia jadi hakim di masa Umar sampai Umar meninggal, di masa Uthman sampai Uthman meninggal, di masa Ali sampai Ali meninggal, di masa Muawiyah sampai Muawiyah meninggal, dan di masa Yazid. Di 5 khalifah. Ini cukup lama ya, karena Umar bin Khattab berkuasa dari tahun 13 sampai 23 Hijriah. Uthman dari 23 sampai 37 atau 38. Ali sampai tahun 40 Hijriah. Muawiyah itu 20 tahun. Dari tahun 40 sampai tahun 60 Hijriah. Baru datang anaknya Yazid tahun 60-an sampai sekian gitu ya. Intinya Shuraih ini adalah hakim yang luar biasa, sangat adil dan terkenal dengan ketegasannya. Mana benar, mana salah, selesai. Ya, bagi beliau harus ditegakkan. Kita kembali kepada kisah Ali radhiyallahu anhu di masa kerajaannya yang tadi berselisih pendapat tentang masalah ya baju besi itu. Lalu kemudian Yahudi ini mengatakan, kita berhakim pada hakim muslimin. Waktu itu Shuraih hakimnya. Datanglah Ali bin Abi Thalib di pengadilan. Waktu Shuraih melihat,
Syuraih langsung memberikan tempat itu pada saat itu. Dalam beberapa athar bahkan sebenarnya oleh Syuraih dipersilahkan masuk ke pengadilan. Gitu kan. Maka Syuraih mengatakan, ada apa wahai Amir Mukminin? Tapi setelah menjalankan antrian di pengadilan, orang-orang yang terlebih dulu masuk, Syuraih dahulukan. Bukan karena dia raja lalu didahulukan gitu. Diselesaikan antrian setelah datang gilirannya Ali sama Yahudi tersebut. Lalu kemudian Hakim Syuraih menanyakan kepada Ali, ada apa wahai Amir Mukminin? Kata Ali, saya beberapa hari yang lalu menunggangi unta saya dan ada baju besi, baju perang saya jatuh. Dan bentuknya begini dan begitu. Dan saya yakin ini adalah baju perang saya yang bersama di tangannya Yahudi ini. Lalu Hakim Syuraih tanya kepada Yahudi, bagaimana pendapatmu? Dia mengatakan, baju besi ini ada di tangan saya. Jelas punya saya. Dia berbohong ya. Tapi dia bilang begitu. Kemudian kata Hakim, wahai Amir Mukminin, orang yang sedang menuduh dalam Islam wajib mendatangkan saksi dan bukti-bukti. Anda tidak bisa menuduh orang walaupun itu hak Anda, kalau kecuali Anda punya bukti dan punya saksi. Bukti tidak ada. Karena memang benda itu lagi tidak di tangannya, lagi di tangan si Yahudi. Saksi. Maka ditemukanlah ada dua saksinya. Saksi yang pertama adalah budaknya Ali bin Abi Thalib, waktu itu ada masa perbudakan. Kemudian yang kedua Hasan, anak beliau. Maka Hakim mengatakan, wahai Amir Mukminin, kalau kesaksian budak Anda kami terima. Dia Muslim, kita terima walaupun dia budak. Tapi anak Anda gak bisa. Anak gak bisa jadi saksi buat ayahnya. Pasti dia bela ayahnya. Dalam Islam itu anak di pengadilan Islam tidak bisa memberikan kesaksian pada ayahnya. Maka Ali pun terdiam. Dalam beberapa athar Ali mengatakan, bukankah Hasan ini Nabi SAW sudah bersabda tentangnya dia adalah pemimpin anak-anak muda di surga? Kata Syuraih, iya. Itu tidak dipungkiri. Tapi ini masalah keputusan hukum. Anda datangkan saksi yang bisa kami terima, maka baju itu punya Anda. Ali terdiam. Lalu tiba-tiba si Hakim ini mengatakan, Syuraih mengatakan, wahai Yahudi, ambillah baju perang itu punya kamu. Di situ teman-teman sekalian terjadi satu fenomena yang luar biasa, di mana Yahudi ini tidak menyangka, dia tahu dirinya orang kafir, dia tahu yang sedang dia hadapi masalah ini adalah raja muslimin, dia tahu yang menghakimi adalah hakim muslimin, harusnya jelas-jelas dia akan dikalahkan gitu, tapi justru karena tidak ada bukti, tidak ada saksi, maka akhirnya baju besi itu jatuh di tangan dia. Maka Ali sama Syuraih setelah itu keluar dari pengadilan dengan santainya ngobrol berdua seakan-akan tidak terjadi apa-apa gitu. Karena sudahlah itu memang keputusannya begitu ya sudah. Ali pun menerima, bukan marah sama Syuraih gitu. Maka Yahudi itu tiba-tiba mengatakan, apakah pengadilan sudah selesai? Kata mereka iya. Lalu kata Yahudi tersebut, apakah ini baju besi punya saya? Kata mereka tentu saja. Kata Ali, walaupun saya tahu itu baju besi saya, tapi saya tidak punya saksi. Dan hakim tidak bisa menerimanya. Maka tiba-tiba Yahudi tersebut mengatakan, wahai Amir Mukminin, sungguh Anda benar. Aku yang telah berdusta. Kebenaran harus diterapkan. Baju besi ini punya Anda yang saya curi beberapa hari yang lalu. Gitu kan. Maka di sini kita bisa lihat teman-teman bagaimana dalam Islam dan contoh kisah seperti ini banyak sekali. Di pengadilan-pengadilan Islam yang betul-betul menerapkan Islam dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak main-main dalam masalah-masalah seperti ini. Bahasan ini masuk tentang masalah hakim, masuk kepada masalah pengacara, masuk siapapun yang memang berwenang untuk menentukan mana benar, mana salah. Jangan sebagai seorang pengacara misalnya karena ini adalah duit dibayar, dia tahu ini kliennya adalah orang yang salah lalu dia dukung. Ini jadi harta haram buat dia nantinya. Jadi dia harus tetapkan kalau mana yang benar ya benar, yang salah yang salah. Dia tinggal cari klien yang benar, kemudian dia membantunya. Nah seperti itulah. Nanti kalau masalah ada kesepakatan bayaran itu boleh-boleh saja. Tapi permasalahannya kalau dia bela orang yang salah, ini bukan pemilik sertifikat tanah, tapi karena bayar dia, maka dia membenarkannya. Hakim juga begitu, jaksa juga begitu, dan segala macam hal. Ini sangat berbahaya dan sensitif.